Selamat malam sahabat Santosa Asi Ministry. Apa kabar sahabat pada malam ini? Kiranya sahabat dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum beristirahat, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang terkasih, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang kami alami pada malam hari ini. Sebelum kami beristirahat, kami akan merenungkan firman-Mu. Berilah kami hikmat Tuhan, agar kami dapat mengerti isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Tema kita pada malam hari ini adalah memberi di tengah kekurangan. Siapa yang harus memberi dan berbagi dengan sesamanya? Orang kaya lah. Mereka lah yang harus bersedia menjadi berkat bagi orang lain. Apa yang bisa diberikan oleh orang miskin selain meratapi kemiskinannya? Pandangan ini yang sering kita percayai, bahwa tidak ada orang yang merasa cukup kaya untuk berbagi dengan orang lain, sehingga kita selalu saja dengan mudah melempar tanggung jawab ini kepada pihak lain. Saya tidak punya apa-apa untuk dibagikan kepada orang lain. Biarlah teman saya saja yang dapat melakukannya, sebab ia lebih kaya daripada saya. Di dalam 2 Korintus pasal 8 ini, kita menemukan sebuah keteladanan yang sangat indah dari kehidupan jemaat di Makedonia, yang dengan segala kekurangan dan keterbatasannya justru bersedia berbagi dengan penderitaan sesamanya. Jemaat Makedonia ada dalam penderitaan dan hidup dalam kemiskinan, tetapi kekurangan itu tidak membuat mereka menjadi lumpuh untuk dipakai menjadi berkat Tuhan. Jemaat Makedonia sendiri menderita, namun kasih Allah yang ada dalam hati mereka membuat mereka tetap bersukacita dan peduli kepada orang lain. Mereka tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi memilih berbelas kasihan dan menolong orang lain yang membutuhkan. Bahkan mereka memberi melampaui kemampuan, bukan karena mereka kaya, melainkan karena berlimpah dalam kasih. Dalam ketaatan mereka kepada Allah, mereka mampu menjadi kaya dalam kemurahan hati. Dalam kekurangan mereka dapat memberi. Jadi, kemauan untuk berbagi, kerelaan hati untuk menjadi berkat bagi orang lain, tidak tergantung dari seberapa kaya kita, tetapi tergantung dari kasih kepada Allah dan sesama. Jemaat Makedonia dapat melakukan hal itu sebagai bentuk ketaatan mereka kepada Allah.
Apa yang dilakukan jemaat Makedonia sangat indah dan membangun, menjadi teladan bagi kita semua. Kita sering sibuk dengan persoalan dan kesulitan pribadi, sampai lupa dan tidak peduli bahwa di luar sana masih banyak yang lebih menderita dan membutuhkan pertolongan. Kaya atau miskin bukanlah diukur dari berapa banyak harta yang kita miliki. Kaya atau miskin adalah sikap hati kita. Kekayaan datang dari hati yang bersyukur dan diukur dari seberapa yang kita berikan bagi sesama yang membutuhkan. Biarlah sejak muda kita melatih diri untuk menjadi pribadi yang suka berbagi, pribadi yang murah hati. Berapapun materi yang kita miliki, kita dapat berbagi. Selalu ada cara untuk dapat menyalurkan berkat Tuhan bagi sesama dalam keseharian kita. Marilah kita berani berbagi, bahkan di tengah kekurangan kita. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang kami dengar dan renungkan. Berilah kami pengertian untuk memahami kehendak Tuhan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Sahabat, sampai saat ini, bila sahabat membutuhkan dukungan doa, sahabat dapat meninggalkan komentar pada kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati.